Saling sekarang. Apa lagi? Siapa namanya? Pertama yang diundang Gendi Fahdilas Gendi. Gendi Griska M Jaman Pakai Z. G R Pakai Z. SS Griska Gendi. Oh iya. Nah, satu lagi Fahdilas Gak usah mau. hapus dulu Fahdilas. Ya. Sudah nih. Kemudian yang mana? Ya, halo Halo Kak. Gendis. Halo Gendis. Iya Kak. Ya, ya kita menunggu Fadil. Siap Kak. Fadil. Gendis lagi di mana nih Gendis? Di kamar Kak. Di rumah. Oh, oke. Gimana kabar Gendis? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Halo Pandil. Halo Kak. Halo. Apa kabar nih Fadil? Fadil Alhamdulillah ya? baik Kak. Ya Kak. Oh iya. Ya, oke. Jadi mungkin kita langsung mulai saja. Ya, Eh, Kak. Selamat datang kawan-kawan semua, kembali lagi bersama kami di eh, Fakta Sulteng. Eh, jadi kali ini kita akan membahas tema tentang cerita anak desa kibarkan sang saka di Istana Merdeka, di Istana Negara, sorry. Jadi Jadi langsung saja, mohon maaf saya agak gugup, kawan-kawan. Jadi mungkin yang pertama ini buat Candy sama Pandil.
Mungkin boleh memperkenalkan diri sama penonton kita pada malam hari ini. Mungkin dimulai dari Fadil. Fadil. Siap, Kak. Izin, Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Aslam. Tempat tinggal saya, Desa Kalukubula, Kabupaten Sigi. Asal sekolah SMA Al-Herat Kalukubula. Sekian, terima kasih, Kak. Ya. Perkenalkan, nama saya Gendis Rizka Mujamani, asal sekolah SMA Negeri 3 Poso, tinggal di Jalan Pulau Seram di Kabupaten Poso. Oke, jadi orang Sigi sama orang Poso. Siap, Kak. Jadi kawan-kawan sekedar informasi bahwa Fadhil sama Gendis ini itu merupakan paskibraka yang terpilih dari Sulawesi Tengah untuk mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka. Ya, sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Mungkin untuk yang pertama saya ingin tahu gitu gimana perasaannya Gendi sama Fadil itu setelah akhirnya sukses 17 Agustus kemarin itu mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka. Perasaan saya itu kayak alhamdulillah bersyukur banget, bangga karena bisa membawa nama baik Sulawesi Tengah sampai ke tingkat nasional tanpa mungkin ada salah begitu. Itu sih, Kak. Oh iya. Fadil, Ya, Kak. Sama, Kak. bagaimana perasaannya Merasa Fadil? bersyukur, Kak, bisa menjalankan tugas dengan baik, bisa sukses juga di 2021, bisa membawa nama baik Sulawesi Tengah, dan bisa membanggakan kedua orang tua. Siap, terima kasih, Kak. Ya. Jadi mohon dikoreksi kalau saya salah ya Fadil sama Gendis. Mungkin saya tahu sedikit soal bagaimana susahnya kemudian kita untuk menjadi seorang paskibraka, apalagi sampai bisa lolos ke nasional begitu. Setahu saya itu ada banyak sekali tahap dan persyaratan yang harus dilewati untuk sampai ke tahap nasional. Mungkin Fadil sama Gendis itu boleh berbagi cerita persyaratan sama tahap apa saja yang sudah dilewati selama ini. Kemudian bagaimana perjuangannya gitu. Karena setahu saya ada 3 tahap ya kalau tidak salah ya Gendis sama ya, Fadil ya. Ada tahap kabupaten, kemudian Siap, Kak. provinsi, ya baru ke nasional. Ya mungkin boleh berbagi cerita ke kita dan penonton apa saja perjuangan yang dilakukan sama sudah dilewati sama Fadil dan Gendis selama ini. Ya mungkin boleh siapa duluan? Yap. Kalau untuk kalau Gendis, mulai dari seleksi pertama itu seleksi sekolah. Seleksi sekolah, habis itu seleksi kabupaten, sudah berapa minggu latihan di kabupaten, terus ikut seleksi provinsi, terus ke nasional. Kalau untuk syarat-syaratnya itu apa ya? Ininya mulai dari fisik kita sama tubuh kita itu, fisik kita sama mental kita itu tentunya harus kuat ya, Kak. Karena kita di paskibraka itu digembleng gitu, digodok kita di sana. Terus selain itu fisik kita, kakinya itu mulai dari kaki, mulai dari tangan, pokoknya semua itu diperiksa gitu, Kak. Sama pengetahuan umum juga, Kak. Gitu. Oh iya, terima kasih Gendis. Mungkin sebelum ke Fadil saya lanjut bertanya sama Gendis. Kira-kira Gendis selama di tingkat sekolah dulu tadi ya, tingkat sekolah kemudian ke tingkat kabupaten, begitu. Ya. Dari tingkat kira-kira latihan apa saja yang Gendis lewati gitu waktu mulai dari tahap waktu masih di sekolah, kemudian lanjut ke kabupaten, kemudian ke provinsi, lalu sampai ke nasional. Gitu. Yang dipersiapkan itu mulai lari, push up, sit up, itu sih, Kak, pertamanya. Terus ikut seleksi sekolah,
tetap Gendis lanjutkan itu olahraganya sama persiapan fisiknya. Ikut seleksi kabupaten dan alhamdulillah lulus. Sampai di PTN kabupaten, lari-lari itu kalau mau putaran lapangan itu biasanya sampai 4 atau 5 putaran lapangan. Push up-nya biasa ada sit up gitu Kak. Kalau sampai jadi di ada jalan jongkok sama squat jump-nya. ya Gendis. Ada kurang jelas nggak? Jelas, saya pikir tadi masih mau lanjut. Duh, mohon maaf. Ya, jadi butuh kerja keras ya Gendis ya untuk sampai ke sana ya. Siap Kak? Ya, kalau Fadil sendiri bagaimana ceritanya Fadil? Boleh berbagi Siap. mungkin sama kita. Izin menjawab Kak, proses untuk ke nasional itu tidak gampang ya Kak. Tahap seleksinya dari sekolah, kabupaten, terus ke provinsi, baru seleksi nasional. Dan itu butuh waktu yang panjang Kak untuk mengurus semua, terutama fisik Kak. Betul yang dibilang Gendis tadi, harus mempersiapkan fisik, dan kita ingin menjadi paskibraka itu harus punya mental yang kuat Kak, fisik yang kuat, Ya. bukan hanya tahu baris berbaris saja Kak. Siap. Itu aja Kak. Ya, terima kasih Fadil. Fadil mungkin boleh sama Gendis ya, mungkin boleh sedikit berbagi gini. Ada mungkin selama pelatihan dari tahap 1 sampai ke nasional itu ada enggak momen-momen yang bikin Gendis sama Fadil itu kayak apa ya? Kayak misalnya sudah selesai dari sini kayak yang selalu bikin kangen gitu. Bikin kangen buat pengen lagi deh ngulang momen-momen itu lagi. Kayak gitu. Ya, Kalau dari Gani sendiri ya Kak, di latihan fisiknya itu sih Kak, di latihan mulai dari kabupaten, provinsinya, jadi kangen jalan jongkoknya jauh, kayak terasa berat banget gitu. Jadi kangen kalau di nasional, kangennya itu momen-momen kita di kita di apa ya namanya, kalau mulai dari pagi kan kita sudah langsung bangun gitu, terus sama-sama dan teman-teman gitu kan, kita di asrama ya Kak, di Wisma. Jadi baru bangun itu langsung ketemu teman-teman rame-ramenya, terus di kayak kalau di provinsi lagi kayak dibentak-bentak gitu sama kabupaten, bentak-bentak, main-main mental gitu ya Kak. Jadi ya. kangen. Ya Gendis, terima kasih Gendis. Kalau anu sendiri Fadil bagaimana Fadil? Momen apa Siap, kira-kira Kak. yang dirindukan Fadil? Siap. Sama Kak, kayak Gendis, momen-momen yang nggak bisa lupakan itu Kak, momen ketika latihan bersama teman-teman di kabupaten, provinsi, latihan panas-panasan, jalan jongkok, lari sampai capek ya Kak. Ya Iya, itu ya. Kak yang nggak bisa dilupakan Kak. Ya. Jadi kebersamaannya ya sama perjuangannya yang tidak bisa dilupakan waktu selama latihan gitu ya. Oke, mungkin setelah dari situ saya juga penasaran gitu. Pasti kan di momen-momen kebersamaan kayak begitu pasti ada aja gitu hal-hal yang lucu gitu terjadi di perkumpulan gitu waktu mungkin lagi pas latihan atau pas lagi di asrama gitu lagi ngobrol. Kira-kira ada ndak momen-momen lucu gitu yang terjadi selama latihan itu? Boleh mungkin diceritakan. Fadil boleh duluan, Fadil. Momen-momen lucu ya Kak. Iya. Ya karena di kabupaten Kak. Ya. Latihan di kabupaten, saya pernah rasa pusing Kak, pucat. Dan situ saya rasa malu Kak, terus ketawain sama teman-teman. Kok yang perempuan kuat, saya sendiri tidak.
Soalnya di situ saya sebelum latihan belum sarapan Kak. Oh, Jadi di oke, situ ya. yang paling bikin saya malu Kak pas latihan di kabupaten. Oh, itu di kabupaten ya, Fadil ya? Ya Kak. Ya, malunya sama teman-teman perempuannya karena Ya Kak. ya. Siap, Kak. Oh ya, oke. Nah, Siap. kalau Gendi sendiri, kira-kira ada momen lucu yang bisa dibagikan ke kita? Oh, ini sih di saat di nasional ya, Kak. Eh, Iya, jadi kemarin tanggal tanggal 16 Agustus lagi tidur-tiduran di kamar teman. Kan sebenarnya nggak boleh, Kak. ya, Tapi saking ini ya, Kak. Refleks aja gitu tidur di kamar teman, terus didapat sama pembina. Terus dikiranya itu kan Genis tidurnya di kamar Naya, Sulawesi Selatan. iya, iya. Nah, terus dikiranya pas Genis lagi tidur, Naya nggak ada di kamarnya. Terus langsung masuk pembinanya. Di sini Ya. dikira si Naya. Terus kak pembinanya manggil-manggil Naya, Naya bangun. Terus pas Genis dibuka mata, olah ini yang punya kamar nggak ada. Jadi Genis dikiranya yang punya kamar gitu. Ya Oh terus iya. Si Naya dikirain gendis kak gitu. Jadi kita ya Allah kayak malu banget. Tertukar ya Setelah Gendis itu ya, berarti. ketukar sama temen. Aduh, ya, menarik sekali ya ceritanya ya Gendis sama. Mungkin saya mau kembali lagi gitu buat ke awal tadi. Jadi Gendis sama apa sama Fadil. eh Tadi kan seperti yang saya bilang di awal bahwa untuk sampai ke tahap nasional itu pasti tidak mudah gitu, butuh kerja keras yang lebih gitu. Nah, ini kan sekarang ini kan lagi masa-masa pandemi gitu, jadi aktivitas yang dilakukan itu jadi terbatas gitu. Kira-kira itu ada dampak tidak sama latihannya Gendi sama apa sama Fadil itu selama masa pandemi? Siap izin menjawab Kak. Ya, Iya Kak. Kan ini masa pandemi ya Kak. Terus ya. latihan di saat Cibubur kita latihan harus menggunakan 2 masker Kak. Us. 2 masker. Pertama-tama latihan itu Kak rasanya kayak kayak mau mati Kak. Soalnya udara, iya Kak. Soalnya udara cuman sedikit Kak. Tapi lama kelamaan sudah biasa Kak. Udah biasa menggunakan 2 masker. Itu Itu juga. waktu latihan di nasional itu Fadil. Siap ya Kak. Kalau waktu masih di apa di sekolah atau di kabupaten latihannya sama gitu, harus pakai 2 masker. Siap di kabupaten sama provinsi masih 1 masker Kak. Oh, oke. Ya. Siap Kak. Terus masih bisa dibuka-buka, masih bisa Oh dicopot-copot Kak. iya. Kalau di pusat Kak nggak bisa Kak. Biar minum aja Kak harus nggak bisa dibuka Iya. terus buka gini aja terus minum. Aduh, Nggak bisa di susah banget sih gini. caranya. Iya, Ya iya, Kak. iya. Oke. Ketat sekali Kalau protokolnya Kak. ya, kalau Gendis sendiri bagaimana Gendis? Sama sih kak. Di nasional emang kita pakai 2 masker. Oh, sama Eh, ya. Ya, terus oke. kalau mau latihan fisiknya itu kita nggak terlalu digembleng banget begitu kak. Eh, kita kalau pagi itu hanya senam saja, tapi ada dijemur juga. Terus tiap 3 hari itu kita di swab PCR. Jadi latihan fisiknya itu Tiga. nggak terlalu berat kak. Swab PCR-nya tadi itu 3 kali sehari, berarti tiap 3 hari 1 kali swab PCR gitu. Siap Siap, ya Kak. Terus diselang-seling Kak PCR dengan Hmm. antigen. Oh oke, itu tiap 3 hari sekali tuh, siap kak. Siap ya Kak. berarti prokesnya ketat sekali ya. Ya. Siap Kak. Eh mungkin yang selanjutnya Gendis, ini kan saya kembali lagi, ini kan masa pandemi ini Gendis sama Fadil. Itu eh, dari orang tua itu
gimana gitu tanggapannya orang tua waktu dengar Gendis sama Fadil ini lolos ke nasional gitu untuk apa? Untuk mewakili Sulawesi Tengah mengibarkan bendera merah putih di sana. Tentu sebagai orang tua pasti khawatir dong, soalnya kan sekarang lagi pandemi, banyak penyakit di mana-mana. Apalagi kalau kita baca berita itu Jakarta lagi tinggi-tingginya gitu, kasus di sana, kasus corona di sana. Tanggapan dari orang tuanya gimana gitu? Ya, Eh, Kalau izin menjawab duluan Kak. ya, Kalau Gendis itu pas katanya mau dikirim ke provinsi ya Kak. Pertama ya, mama masih ragu, katanya jauh dari orang tua. Nanti sampai di Palu, katanya nggak ada yang urus, nggak ada yang lihat-lihat gitu. Tapi ternyata pas sampai di Palu ikut seleksi nasional lagi, keterus sampai nasional. Alhamdulillah Kak. Jadi mama bangga banget sih Kak. Mama, papa, orang ya. tua, keluarga-keluarga, tentunya bangga banget Kak. Iya Gendis, saya juga yakin bahwa orang tuamu pasti bangga sekali dengan kau. Kemudian buat Fadil juga mungkin pertanyaan yang sama, bagaimana tanggapannya orang tua gitu. Soalnya kan lagi masa pandemi, pasti sebagai orang tua khawatir gitu anaknya mau keluar kota, apalagi kota yang mau dipindahkan ini lagi tinggi-tingginya gitu kasus coronanya gitu. Ya. Siap ya Kak. Kembali Kak, sebenarnya saya yang takut Kak untuk berangkat ke nasional. Malah orang Oh tua ini yang kau yang gugup takut ya. berangkat. Siap ya Kak. Tapi mau tidak mau harus berangkat Kak, karena ini tugas negara. Jadi orang tua saya memberi motivasi saya, terus bilangin gak usah takut. Yang penting prokes dijaga dan jangan pikir yang aneh-aneh biar imun kita tetap tinggi Kak. Nggak Oh, turun. jadi kebalik ya, kalau Gendis tadi dia yang orang tuanya yang takut Gendis ke sana, kalau Siap Kak. Fadil justru Fadil yang takut ke sana. Jadi agak ada perbedaan. Jadi mungkin ya, yang selanjutnya gitu, eh saya bilang, baru bilang saya. Hah? Tunggu ya sebentar ya, mohon maaf. Siap Kak. Siap Kak. Ya. Oh ya, jadi Gendis sama Fadil ya. Kami tidak tahu soal kasus yang ada anak-anak yang tidak bisa ke sana sebenarnya. Oh ya, Gendis, mohon maaf ada beberapa hal tadi yang sama Fadil. Saya ingin bertanya gitu, Gendis sama Fadil sudah dengar tidak soal saya kurang ingat ya. Tapi setahu saya itu kemarin ada sempat diberitakan bahwa ada salah satu anak perempuan gitu yang paskibraka juga, dia sudah dinyatakan lolos kemudian dan harus berangkat ke Jakarta, dan setelah di sana ternyata dia dites dan hasilnya positif, tapi setelah dia lakukan tes ulang itu negatif. Kira-kira tanggapannya Fadil sama Gendis bagaimana mengenai kasus itu? Eh, Kalau Gendis nggak tahu jelas tentang yang di sana Ya, ya Kak, yang swabnya itu. Tapi kalau kan si Anggi ya yang ke nasional yang gantinya iya itu iya. eh, teman sebelah kamarnya Gendis di lantai 4, Oke. katanya si Anggi itu apa ya dicap buruk gitu sama teman-teman gitu. Tapi menurut Gendis si Anggi itu emang sifatnya itu baik baik banget Kak, malah itu teman bermainnya Gendis Kak di sana. Emang orangnya friendly banget, nggak main sama orang lain. Tapi kalau untuk yang masalah di provinsinya itu Ganis kurang tahu. Jaringan kayaknya Kak.
Buffer, buffer. Halo, Halo Kak. Pak. Ya, kayaknya jaringannya Gendis kayaknya yang bermasalah. Siap Halo Kak. Gendis, ya. Tadi sempat bermasalah jaringannya Gendis. Ya, oke. Jadi si Anggi ini penggantinya tadi ini itu teman sebelah kamarnya Gendis ya. Iya, Kak. Oh ya, oke. Oke. Jadi kalau Fadil sendiri tanggapannya mengenai kasus kemarin itu gimana, Fadil kira-kira? Siap Kak. Tanggapan saya sendiri Kak, ya kan mereka itu diutus dari provinsi masing-masing, terus sudah Ya, diurus sama dispora provinsi masing-masing. Jadi kan saya nggak tahu persis ya Kak masalahnya gimana. Ya jadi saya ya kalau memang dia positif ya positif, negatif ya negatif. Kalau memang waktunya dia berangkat ya berangkat. Ya jadi tanggapan saya Kak itu tergantung dari provinsinya masing-masing aja Kak. ya oke. Terima kasih Pak Fadil sama Gendis. Eh, oke. Ini ya. Gendis sama Fadil di Paskibraka kan itu ada apa? Ada apa ya, gabungan-gabungan begitu kayak tim ini, tim itu, tim 17, tim 8. Kalau boleh tahu Gendis sama Fadil ini itu Gendis tergabung di tim apa, Fadil tergabung di tim apa? Ya. Kemudian tugasnya juga apa di situ ya? Siap, Kak. Gendis kemarin Nah, sempat di 45. Karena kemarin kan nggak ada pas pampres ya, Kak, ikut. Jadi yang pasukan 17-nya itu dibagi dua. Jadi yang lain di 17, yang lain di 45. Dan Gendis di 45, Kak. oh, oke. Kak, saya di pasukan 45 sore Kak. Karena ini formasi baru Kak di tahun ini baru ubah formasi. Ada yang Iya, iya. 45-nya Paskibraka yang isi. Karena selama latihan Kak udah 5 kali ganti formasi Kak. Iya Kak, udah Eh, 5 kali Fadil, formasi. Fadil selama latihan sudah 5 kali ganti formasi. Semuanya Kak, semuanya Kak. Oh, semuanya. Oh ya, oke, oke, ya. Malahan besoknya udah upacara 17 Agustus, tanggal 16-nya ganti formasi lagi Kak. Sampai itu sudah yang dipakai pas upacara 17 kemarin. Bagaimana Fadil tadi? Mohon maaf. Jadi 1 hari sebelum besoknya apa mau mengibarkan bendera itu ganti formasi lagi. Siap, Kak. Itu diminta dari Bapak Presiden sendiri, Kak. Iya. Biar prokesnya terjaga, Kak. Oh, oke. Siap, Tapi Kak. pas ya, tapi nggak ada anu ya Fadil ya, nggak ada apa tetap walaupun diganti sehari sebelum hari H tetap bisa ya di apa dilaksanakan dengan baik gitu. Ya. Agak susah sedikit ya, Kak. Agak bagaimana? Agak susah sedikit, Kak. Oh, agak susah ya. Ya, Karena oke. ada hitungan-hitungannya, Kak. Oh, dari teman-temannya. Ya, Kak. Ya. Kenapa teman-temannya, Fadil? Karena ada hitungan-hitungannya, Kak. Oh iya, oke. Siap, Kak. Oh iya, Fadil sama Gendis, saya juga penasaran gitu sama cita-citanya Gendis sama apa sama Fadil ke depan itu pengen jadi apa gitu. Insya Kak, Allah. Silakan. belum. Silakan. Silakan. Kalau Gendis sekolah jadi Taruni Akpol. Tahunnya Akpol. Siap, Kak. Ya, oke. Sama-sama kita doakan semoga cita-citanya bisa terwujud. Siap, saya mau jadi akpol juga, Kak. Doakan ya, teman-teman. Ya,
Mau jadi Kita akpol, Fadil? jadi akpol Kak, siap Kak. Oh ya, ya, ya. Kita doakan juga sama-sama, Fadil. Semoga apa cita-citanya bisa tercapai gitu. Eh, Amin saya Kak. lupa tadi sebelumnya mau saya eh, pengen bertanya ini. Jadi saya sempat baca di berita itu katanya Gendis ini itu tidak apa ya? Gendis ini itu selain jago paskibraka, Gendis ini itu juga jago bermain musik gitu. Kira-kira Siap, musik apa yang biasa dimainkan Gendis? Boleh mungkin diceritakan gitu. siap. Main gitar, Kak. Pemain gitar ya Gendis ya. Oh. Boleh boleh dimainkan sedikit. Nggak ada gitarnya. Aduh. Di... Iya Gendis, katanya tergabung juga di anu ya, di apa drum band. Siap, Kak. Oh ya, di drum band Gendis sebagai apa di situ? Siap. Gendis pernah jadi mayoret sama pernah jadi gita pati, Kak. Gita Pati. Siap, Kak. Boleh mungkin Eh, dijelaskan ke teman-teman Gita Pati itu apa? Ya. apa ya? Ini apa? Eh, apa? Dirjen. Oh oke, ya oke, ya, iya. Pemandunya, Kak. Eh, kalau Fadil, kira-kira hobinya Fadil selain apa ya, selain di Paskibraka apa gitu hobinya Fadil? Siap, hobi saya silat Kak. Oh silat ya Fadil ya. Ular Sanca Sultan Kak. Ular Sanja Sulteng. Itu di mana itu Siap Fadil? Kak. Saya Ya banyak Kak. Dia hmm, terbagi-bagi di macam-macam di sekolah-sekolah. oh berarti itu di sekolahnya Fadil ada ekstrakurikuler itu apa tadi pencak silat ular sanca. Saja. Oh Siap iya Kak. oke. Ya, oke. Buka pertanyaan sudah. Buka. Oh iya. Jadi kawan-kawan mungkin jadi kalau teman-teman yang ada yang ingin bertanya silakan jadi kita sambil diskusi kita sambil menunggu pertanyaan dari kawan-kawan. Nanti pertanyaannya akan kita bacakan gitu. Ya. Jadi Fadil Gendis sekarang sekolah di masih online ya? Sekolah di Ya Kak. masih Masih online. online. Oh. Siap. Gimana rasanya apa sekolah online gitu? Gak Sudah asik Kak. sudah asik Tidak ya? bisa ketemu teman. Iya, jadi ini pertanyaan sudah kan? Ya, jadi ini ada beberapa pertanyaan ya apa Gendis sama Fadil. Jadi yang pertama itu tinggi minimal untuk ke nasional itu berapa? Siap, Kak. Ya. Untuk Ini yang dari Syahid. untuk yang putri tinggi minimalnya itu 165 cm. Oh, oke. Yang untuk yang putra, Fadil? Siap. Yang putra maksimalnya 170 sampai 180 Kak. Itu untuk yang anu ya Fadil ya sama Gendis yang di nasional ya, untuk ke nasional ya. Betul, Kak. Siap, Kak. Siap, Kak. Hmm. Kalau provinsi, kabupaten sama provinsi sama begitu atau justru lebih di bawahnya? Siap, kalau provinsi sama, Kak. Putrinya Oh sama ya. 165. Di kabupaten begitu juga. Siap, Kak. Ya. Pertanyaan bisa dibaca di sini. Tuh, udah. Bang, oh ya,
Ya, ada pertanyaan ini buat Gendis dari Nurul Nurul Fati. Katanya Gendi selama jadi paskibraka itu pernah enggak? Iya, Gendis pernah tidak menjadi pembawa baki gitu. Siap, tidak pernah Kak. Tapi yang latihan posisi yang paling tinggi yang Gendis dapat selama di nasional itu sempat jadi pasukan 8 di serpihan. Pasukan 8 di serpihan. Siap Kak. Boleh dijelaskan mungkin Gendis, Gendis pasukan 8 itu apa tugasnya itu sebagai apa? Pasukan 8 itu ini ya Kak. Pasukan intinya itu yang membawa mengapit pembawa baki Kak sampai ke tiang bendera. Itu pasukan kalau mau bilang ini sama ya Kak di 17, di 45 juga. Tapi yang intinya itu 8 sih Kak. Oh iya, oke. Kalau Fadil selama latihan atau waktu dari misalnya dari dari provinsi dari kabupaten provinsi ke nasional itu pernah di posisi apa saja gitu? Ya di 17 terus Kak. 17 terus ya. Pertama latihan itu Kak, saya sakit Kak. Jadi belum Iya. pernah coba-coba posisi di mana saja Kak. Oh iya. Oh jadi waktu pertama latihan di nasional atau pertama latihan di Fadil di kabupaten? Di nasional Kak. Oh oke. Siap Kak, sempat sakit 1 minggu Kak, dirawat di rumah sakit. Ya, terima kasih ya Fadil sama Gendi. Buat teman-teman yang ingin bertanya, kita persilakan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita bakalan bacakan. Apa? Tidak kelihatan di sini, agak sulit kelihatan. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Aping Repajori. Aktivitas sehari-hari apa enggak? Aktivitas sehari-hari selain sekolah online itu apa? Kayaknya buat Gendi sama Fadil ini. Mungkin boleh dimulai dari Fadil mungkin duluan. Siap Kak. Aktivitas sehari-hari di rumah Kak, kan saya punya ternak Kak. Ternak sapi, kambing. Ya itu Kak, terus ternak, belajar, terus saya ada kios Kak, jaga kios. Itu aja Kak, kayak anak-anak biasa. Ya, kalau Gendis? Kak, selain belajar online, Gendis biasa sering bantu mama. Kan mama punya rumah makan Kak. Jadi Gendis sering bantu mama di rumah. Oh iya, oke. Terima kasih ya Gendis sama Fadil. Ini buat keduanya mungkin ini pertanyaan dari saya ini. Kira-kira Gendis sama Fadil sebelumnya itu pernah enggak terlintas gitu di pikirannya Fadil sama Gendis bahwa Fadil sama Gendis itu akhirnya lolos sampai ke nasional gitu, mewakili Sulawesi Tengah. Siap Kak. Ya mungkin boleh Fadil pertama. Siap Kak. Nggak nyangka aja Kak bisa tembus ke nasional. Bahkan seleksi kabupaten aja Kak, berpikir ini bisa lulus Kak. Soalnya saingan banyak Kak, terus tinggi-tinggi, ratusan yang ikut seleksi Kak. Jadi nggak nyangka aja Kak bisa sampai lolos ke nasional. Ya Fadil. Gendis, kalau Gendis bagaimana Gendis? Ya Kak, sama dengan Fadil sih Kak, kayak nggak pernah bayang sampai ke tingkat nasional karena pas seleksinya itu memang udah terlalu pikir mau lolos gitu karena
banyak yang lebih tinggi dari Gendis. Oh iya. Eh, Kira-kira nih Gendis sama Fadil, mungkin boleh gitu berbagi kira-kira apa tipsnya gitu sampai Gendis sama Fadil bisa berhasil sampai ke nasional gitu. Tips apa yang dilakukan gitu? Siap Kak. Eh, Eh, siap dulu. Iya ya, silakan Fadil silakan. siap Kak. Tips dari saya Kak, berusaha dan berdoa Kak. Karena percuma kalau kita berdoa nggak dibarengin sama usaha, begitu sebaliknya percuma kita berusaha tidak dibarengin dengan doa. Jadi kita harus ada dua-duanya, sambil berusaha sambil berdoa juga Kak. Ya, betul sekali ya Fadil ya. Kalau Gendis sendiri kira-kira boleh berbagi tips gitu sama kawan-kawan. Siap sama sih Kak. Ya. Eh, berusaha, berjuang itu Kak. Persiapan mental, fisik, pengetahuan apa? Ilmu pengetahuan umum, sama berdoa juga sih Kak. Intinya jangan lupa berdoa. Iya, betul sekali itu Gendis dan Fadil. Jangan lupa berdoa dan berusaha. Oke, jadi ini Siap ada Kak. ya, ada pertanyaan lagi dari Syahid Saputra. Para pelatih nasional eh, apakah semuanya dari TNI Polri atau tidak? Siap Kak. Eh, TNI Polri Kak. Hmm. Siap Kak. Pelatih di nasional Kak ada 3 matra Kak. Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, ada Polri juga Kak. Jadi tergabung Kak. Oh ya, oke. Jadi ada TNI, ya TNI Polri ya. Ya, Siap Siap Kak. Kak. ya. Ya, Gendis sama Fadil sekarang kelas anu ya, kelas 10 SMA ya. Siap. Kelas 11 Kak. 11 Kak. Kelas Kelas 11. 2 SMA. Hmm. Mata pelajaran favoritnya Gendis sama Fadil apa? Nah, mungkin boleh Siap Kak. dari Fadil gitu. Fadil duluan. Oh, Gendis, Gendis, silakan Gendis. Kalau ini sih penjas Kak. Oh, penjas ya. Kenapa Gendis? Kenapa suka penjas? Ya suka aja Kak tentang olahraga-olahraga. Ah, oke. Kalau Fadil, Siap Kak. Pelajaran kan itu Kak, pelajaran seni, PKN sama penjas Kak. oh tiga ya, seni, PKN sama penjas. Siap Kenapa Kak. Fadil apa suka sama tiga mata pelajaran itu? Ya, di seni Kak, ya saya kayak tertarik begitu Kak untuk mempelajari seni-seni. Terus kalau PKN kan PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Jadi kita harus mempelajari negara-negara kita. Terus kalau penjas kan suka suka olahraga-olahraga gitu Kak. Oh iya. Jadi ini ada pertanyaan lagi dari Syahid Syaputra. Syahid Syaputra ini kayaknya suka sekali bertanya. Jadi pertanyaannya, hukuman terberat selama pelatihan di nasional. Ya, Siap. mungkin boleh dari Gendis duluan ya. Untuk hukuman terberat sih nggak ada Kak. Oh, nggak Nggak ada ya. terlalu. Siap ya Kak. Kalau oh nggak ada juga ya. Paling uh, siap itu Kak. Jalan jongkok gitu aja Oh, Kak. berarti Fadil sama Gendis ini belum pernah dihukum ya selama latihan di nasional. Siap sudah Kak. Sudah Kak, tapi Sempat eh, Ya.
biasa pusapnya cuma 10, 15, jadi nggak terlalu ini. Karena sudah persiapan memang fisik dari kabupaten sama provinsi, Kak. Ya kak, jadi rasanya kayak udah biasa kak. Ya. Jadi saya kembali lagi, teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Nanti pertanyaannya akan saya bacakan. Nah, ini. Fadil sama Gendis ini kalau di sekolah dari jurusan apa? Gendis jurusannya kan kalau di SMA itu ada IPA sama IPS gitu. Siap, Kak. Kalau gendis di IPA, Kak. Oh, Gendis IPA. Kalau Fadil, Fadil Siap kak, siap sama kak, jurusan IPA kak. dari IPA ya. Siap kak. Hmm. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Nanti pertanyaannya akan dibacakan. Oh, ini ada yang bertanya apa kesan-kesan eh, kesan-kesan selama jadi paskibraka nasional gimana? Eh, oh ya, kesan-kesan selama jadi paskibraka nasional gitu. Mungkin ya, mungkin dari Untuk siapa duluan, Fadil atau Genis? Gendis aja kak. Oh ya, silakan Genis. untuk kesan-kesan selama di Paskibraka di Jakarta ya, Kak. Eh, intinya Iya. bersyukur sekali, Kak. Bangga bisa membawa nama Sulteng. Eh, ada sedihnya, tapi sedihnya itu nanti sudah pisah, Kak. Nanti sudah Oh, terakhir-terakhir. oke. Ya, senang. Ya, bahagia banget, Kak. Kayak kejatuhan bulan, Kak. Bisa ke ini, Kak. Ke nasional. Iya. Fadil gimana Fadil? Siap kak, kesan-kesannya senang kak bisa bertemu banyak teman dari Sabang sampai Merauke, bisa latihan bareng, dihukum bareng. Ya, kesan yang paling sedih itu kak waktu perpisahan kak, malam perpisahan kak. Karena Ya. kayak nggak mau berpisah begitu kak, kayak udah jadi keluarga. Siap kak. Iya. Eh, mungkin saya lupa tanya tadi, latihannya di nasional itu berapa lama di sana waktu di nasional? Siap, hampir 1 bulan kak. Hampir 1 bulan ya. Bulan ya Oh ya, guys. oke. Siap. Ya, jadi memang persaudaraannya dengan teman-teman sudah kuat ya selama karena latihannya sama-sama hampir sebulan gitu. Eh, Gimana Gendis sama Fadil perasaannya? Di sana kan pasti untuk ketemu dengan orang nomor satu di Indonesia, eh, Bapak Jokowi gitu. Gimana perasaannya waktu ketemu sama Bapak Presiden kita? Siap, Kak. Eh, yang pertama kali ketemu Pak Presiden itu kan pas pengukuhan ya, Kak, tanggal 12 Agustus. Jadi Iya. pas Pak Jokowi keluar itu dari istana, itu Ganis langsung tiba-tiba terharu, langsung nangis gitu, tiba-tiba jatuh air mata. Karena saking terharunya, Kak. Terharu bahagia gitu, Kak. Tidak sangka bisa langsung sama Pak Jokowi, Kak. Iya, iya. Ya, Fadil, silakan Fadil. Siap kak, ya perasaan saya pas ketemu Bapak Jokowi itu kak, waktu pengukuhan kak, pas keluar dari Ya. Istana Merdeka, terus rasanya itu kayak mimpi kak, wah kayak 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 mimpi mimpi gitu Fadil kak, ya. bisa ketemu presiden, orang nomor satu dunia di Indonesia, Hmm. kayak nggak nyangka aja kak. Iya, mungkin
saya sedikit penasaran ini ya. Mungkin dari saya mau lihat dari sudut pandangnya Gendi sama Fadil gitu. Karena kan selama ini kalau saya itu cuma dan teman-teman yang lain mungkin juga itu cuma lihat sosoknya Pak Jokowi itu lewat layar kaca saja gitu. Mungkin boleh Gendi sama Fadil boleh mungkin digambarkan sedikit kira-kira bagaimana dari penglihatannya gitu, dari sudut pandangnya Gendi sama Fadil gitu. Bagaimana Pak Jokowi ini gimana sih orangnya kayak gitu. Sama ndak dengan yang dilihat di layar TV kayak begitu. Ya. Siap Kak. Ya. Sama Kak, kayak yang di TV-TV persis sekali Kak. Yang bikin anu itu Kak, suaranya persis sekali Kak. Siap Kak. Suaranya kalau bicara Kak. Ya, dari Gendis. Siap sama sih Kak. Terus apa ya? Pak Jokowi itu tinggi Kak. Jadi Gendis nggak ini. Oh ternyata tinggi banget Pak Presiden kita. Jadi Tinggi sekali ya nggak Gendis ya. Gendis saja yang pendek Kak. Kalau pendek tidak mungkin jadi paskibraka karena Nah, setahuku ya itu paskibraka itu pasti tinggi. Siap Kak. Iya. Eh, jadi tadi apa ya Pak Jokowi? Oh ya, Pak Jokowi tinggi ya Gendis ya. Eh, siap. aduh saya lupa tadi apa yang saya mau tanyakan ini lantas. Oke kayaknya. Oh ya, apa gitu? Pasti waktu ketemu Pak Jokowi itu pasti ada itu yang pasti Pak Jokowi menyampaikan sesuatu gitu. Apa yang kira-kira yang disampaikan sama Pak Jokowi gitu sama teman-teman Paskibraka? Tidak ingat ya? Siap. Siap. Ada Kak? Sudah. Tapi cuma Ya, sedikit Kak. iya coba boleh. Jokowi bilang Paskibraka 2021 68 orang ini harus menjadi putra putri yang terbaik dan bisa berguna bagi bangsa di masa yang akan datang. Siap juga Kak. Itu pesannya Pak Jokowi ya, Fadil ya. Ya, kalau Gendis ada yang diingat mungkin pesannya Pak Jokowi sama ya Gendis ya? Siap Kak. Sama sih. Sama ya. Oh iya. Ya, Gendis, ini ada yang penasaran ini Gendis karena tadi katanya Gendis jago main gitar. Biasanya yang jago main gitar itu pasti suaranya bagus gitu. Jadi ada yang penasaran sama suaranya Gendis gitu kalau menyanyi bagaimana. Siap. Lagi ini Kak, lagi flu Kak. Jadi suaranya Oh nggak iya, terlalu. iya. Sorry Kak. Ya, ya nggak apa-apa Gendis ya, ya. Ya, saya ini sudah enggak konsentrasi. Ya. Ya, mungkin buat kawan-kawan semua terima kasih sudah menonton Fakta Sulteng pada malam hari ini. Terima kasih juga buat Gendis sama Fadil karena sudah mau untuk berbagi cerita bersama kami semua dan kawan-kawan. Mungkin sampai di sini dulu kita punya obrolan malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Eh, Terima kasih lagi buat Gendis sama Fadil. Terima kasih juga buat PPI Sulteng karena sudah menjadi partner dari Fakta Sulteng. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak? Ya. Makasih Gendis sama Fadil. Siap Kak. Ya.